Nah, udah cek dulu. Nah, sekarang satu lagi. Ini apa, Pak? Mau fotosintesa, mau itu boleh. Nah, fotosintesa boleh. Sedikit aja sebetulnya bisa ini ya, cukup. Nah. Ini kayak kopi hitam banget. Kopi hitam tuh. Nah, kemudian satu lagi sekarang boleh ini ya. Bapak siapin dulu ininya, terus isi air lagi, Pak. Ini taruh di situ. Isi BSR lagi. Belum. Isi air dulu. Semangat Pak Buyung. Ini ada positifnya sini ya, Pak? Iya, positif negatif. Makanya kalau ke kayu dia nggak nyala, ya. Ya, boleh coba boleh. Kalau kan tadi ke sendok nyala, nanti kita pegang sendok ada. Apa masukin lagi itu? BSR. Kan ini EPP, BSR. Ada putih lagi bisa. Baik, ambil satu sendok. Itu betul di situ. Ini si grow. Ini air netral. Masukin aja sendoknya. Kurang gini. Songkeh saja Pak Buyung. Nanti jangan belepotan. Nah, masuk udah. Nah, cukup. Ngeliat Pak Buyung. Di sini nih. Ini masih di Cek dulu belum tuntas. Jangan berebut. Ya silakan Pak. Bapak simpan lagi nih logamnya di sini depan. Nah, kita cek dulu alatnya ya. Nah, tuh, ini normal. Jangan Sekarang dipegang Pak, itu kita nyetrum, cuci dulu. Nah, seperti apa reaksi urea tadi ketika Nggak ya, dimasukkan? Oh. Jadi kalau kita memasukkan urea dalam jumlah besar, tetap dia mudah diserap oleh tanaman. Jadi padi yang menguning bisa menghijau, bisa ketemu anakan. Tapi di tanah banyak masalah. Jadi kita bukan dalam rangka menjelekkan pupuk urea ya, tapi di sini ada hubungannya dengan tidak ada kapasitas tukar kation. Jadi kation itu Na plus C elemen itu tidak ada. Sedangkan ciri lahan subur itu kapasitas tukar kation KTK-nya itu meningkat. Karena di situ banyak mineral, nanti tidak ada. Jadi ini yang disebut dengan separate ratio. Kalau nitrogen tinggi, maka karbonnya 0. Tidak ada ini. Maka ya di lahan aplikasi urea di lahan itu mudah diserap oleh tanaman tapi jadi bermasalah dalam tanah. Nah, ini pupuk urea. Nah, kita cuci lagi ya. Kita cuci lagi. Nah, kita cek alat lagi. Jadi kata kasarnya Normal, ada ya. reaksinya buat tanaman. Tanaman direspon, di tanahnya tidak bisa terurai. Nah, sekarang kita cek langsung Pasti nyala. dari BSR dulu. Nyala. Bismillah. Bespang slow. Oh. Berat banget. Boleh pegang tepuk tangan dulu buat prosesnya. Ini yang pertama, ya. Kita cuci lagi. Nah, sekarang fotosintesa, nanti bandingkan mana yang lebih menyala. Wah, terang. Fotosintesa, cuci lagi, ya. Nah, kemudian yang terakhir SeaGrow. Mana yang lebih nyala lagi? Grow yang terang. Nah, kan sudah saya bilang kemarin, yang paling nyala di semua produk adalah SeaGrow. Makanya SeaGrow harus punya minimal 2 pouch per hektar. Kalau di mobil sih gerak. Nah, ini kenapa jadi nyala nih? Karena tadi ada unsur itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau lahan yang memang sudah tercemar oleh pupuk kimia sintetis? Nah, boleh Bapak masukkan di sini, Pak, ke urea. Nah, itu sedikit-sedikit aja. Ini ureanya belum menyala kan? Tuh. Belum. Nah, dikit-dikit aja. Dikit. Kita Tambah lagi, kali tambah Pak lagi. Buyung. Yang lain. Ya. Aduk. Nah, boleh campur-campur dikit-dikit aja. Up. Oh, Nah, ini mantap. urea yang Nano, tadinya nano. banyak residu di tanah, ya. Nyala sama dia tuh. Banyak residu di tanah. Apakah setelah ada produk PTBS ini bisa mengantar listrik? Nah, kita lihat ya. Ini cuci dulu tadi. Ya, cuci. Oke, kita lihat. Urea. Nyala. Jadi kesimpulannya, kenapa alat ini bisa menyala? Pertama, dia kontak dengan konduktor atau penghantar panas yang baik. Nah, ini seperti ini kan logam nyala. Yang kedua, kalau di sini mengandung bakteri, dia akan menyala. Mengandung mikroorganisme, mengandung bahan organik, itu bisa menyala. Dan mengandung mineral, itu bisa menyala. Nah, pertanyaan saya, kenapa produk PTBS ini bisa mengantarkan alat ini bisa menyala sampai terang? Kandungannya apa kira-kira tadi?
Bahan organik 1, terus apa lagi di sini? Bakteri itu tadi. Ya, mikroorganisme. Itu yang ketiga. Nitrogen. Yang tadi saya sampaikan, isinya ada apa? Kalium. Nah, kalau ketua kalian itu apa isinya? Mikro. Mineral. Nah, Mikro. nah, semuanya. Jadi kalau ini dikombinasi, ini luar biasa, Pak. Bisa menggantikan pupuk yang ada. Oke? Kira-kira Pak, keuntungan dari kesemua ini apakah faktor ke buah atau ke batang aja Pak? Ya tadi tergantung. Kalau yang unsur hara makro primer sekunder tadi kan, P dan K itu untuk P-nya pembentukan jaringan, K-nya untuk ke buah. Dan ini semua udah lengkap. Makanya kekuatan product based farming itu ketika dikombinasi itu akan optimal. Berarti bisa disemprot ke daun Bisa dan ke seperti batang daun, ya? dikocor ini seperti ini dikocor bisa. Oke, kita bantuan ini turunkan dulu semua. Pasti. Cewek apa cowok itu? Turunkan di bawah dulu. Disemprotkan ke meter pokok. Yakin beliau. Drivernya Abi nih sangar. Atau mohon maaf, ini majukan Merdeka. ini majukan dulu. Merdeka dari Kemudian yang tadi taruh di sini di belakang. Miliarder Indonesia. Jadi ini di belakang ya. Berarti ini tadi BSR, ini fotosintesa ya. Ini siklo, ini turunin aja Pak, turunin dulu. Nah, sekarang kita masukkan air. Ya, juara. Boleh masukkan air? Air yang Nah ini. Masukkan semua air. ini eksperimen kedua Bu. Oh, saya jelasin dulu. Oke, di sini ada. Itulah perbandingan yang studi banding. Ya, yang pertama kita punya tanah, ya tanah yang memang tidak banyak mengandung mineral, bahan organik, mikroorganisme. Jadi tanah-tanah yang sering keinjak ya. Kemudian yang kedua kita punya pupuk kandang, dan yang ketiga itu adalah urin, ya. Urin, ya urin kelinci itu ya. Bukan dari manusia. Nah, boleh itu yang tengah dibantu lagi ini. Yang tengah. Oh ya itu Pak. Dilarutkan dulu. Nah, Itu ini kotoran kambing kayaknya. bukan. Nah iya kotoran kambing kan. Serindel tuh, serindel. itu. Nah, Kayak kacang. Nah, ini boleh diminum. Kopi. nah. Nah, apakah betul bahan organik itu? Roti. Sabar dulu. Nah, yang pertama kita punya tanah. Nah, tanah ini memang tadi sudah kita cek ya. Itu tanah yang keinjak, tanah lapang. Kita campur air. Apakah dia bisa menghasilkan listrik? Lambat. Sedikit. Iya. Makanya kalau kita nanam hanya di tanah saja itu perkembangannya lambat. Lambat. Karena yang menentukan itu tadi kan mineral tadi, unsur hara ya. Bantu ini sagan mati namu. Betul. Unsur hara apa tadi definisinya kemarin semalam yang Ibu tanyakan, Bu Yanti, Bu Yuri? Unsur hara itu Hara itu ada pupuk. hara makro primer berupa nitrogen, fosfor, kalium (NPK), hara makro sekunder kalsium, magnesium, dan sulfur, dan 7 hara mikrotes elemen itu adalah unsur hara. Nah, ini tanah yang tidak mengandung apapun ya begini, tuh malah tidak nyala. Sedikit. Nah, sekarang apakah pupuk kandang itu betul-betul bisa menghantarkan listrik sebagai bahan organik? Pupuk kandang bahan organik bukan? Organik. Ya, karena berasal dari mana? Dari makhluk hidup Manusia. Nah, sekarang kita coba. Ini harus larut dulu semua ya. Kalau belum larut, kurang dia biasanya. Nah, ini perlu. Nah, pada tanah lah. tapi kalau sudah larut semua, ini nyala. Nah, sekarang urin ternak. Ya, urin ternak. Terang tanah. Maka kalau sakit minum urin tuh. Nah, urin ternak. Nah, ketika kita mau mengaplikasikan produk PT Base, ketemu bahan organik ya, termasuk urin, ada pupuk kandang. Nah, ini kalau bisa larutkannya ya. Coba larutkan supaya maksimal ya. Nah, kalau kita punya pupuk batu bara dia nyala juga. Paman kalau misalnya dicobain urin manusia nyala nggak kira-kira? Nyala juga. Nyala. Orang-orang Cina dia gunakan urin dia untuk siramnya. Bisa.
Untuk rasa apa nggak asin tuh Pak? Kalau pakai urin ya Pak? Ya pasti lah. Makanya supaya tidak jijik pakai urin ternak saja. Nah, urin ternak ini kalau dikombinasi dengan pupuk EPP, Eclover Protector, itu sebagai pengusir hama tikus. Jadi tikus tidak akan rusak padi. Ya. Jadi kelinci dewasa itu mengandung 2,77% nitrogen. Kok jauh Pak dengan urea? Kan tadi bahan organik. Setiap bahan organik pasti punya nitrogennya kecil. Tapi mujarab kalau diaplikasikan ke kangkung hijaunya ideal sebetulnya. Ya kan? Udah cukup Pak? Pak Haji ambil urin ternaknya di mana? Kencing kelinci. Nah, sekarang zamannya online. Oh, beli online. Bayangkan 8,05 miliar penduduk bumi, pengguna internet kira-kira berapa persen? Anggap 50%-nya saja. Isi kepala orang ada di situ semua. Silakan klik di mana saja, itu akan keluar nanti yang jualan urin. Tapi murni nggak Pak? Ada campuran nggak tuh? Ya kalau itu nanti diskusinya dengan tenaga. Luar dari pengawasan. Tapi harga urin kelinci, jadi kita memelihara kelinci itu yang didapatkan by produknya bukan daging, bukan urin. Ini bisa setara dengan Pertamax 1 liternya. Harganya. Harganya. Dari bungkus pertama. Belar kelinci kalau kita Harganya. Jadi yang melihara kelinci itu sebetulnya panen urin sebetulnya. Daging nanti nomor kesekian. Ini ya. Tuh. Masih ya, cuman belum begitu larut. Nah, oke, sekarang tadi ada yang namanya ini kan ini ya, netral. Netral ya. Nah, sekarang kita ini urea kan. Nah, kita masukkan ke tanah. Ya, ke tanah sedikit-sedikit gitu kan. Kemudian ini apa? Sigro atau nah ini nah, masukkan lagi ke sini. Jadi tanah-tanah yang memang tadi tidak bisa nggak ada fungsi. Nah, tidak ada ini kemudian kita masukkan produk PT Base. Nah, seperti apa nanti respon Terang tanah ini? kayak pilih terang terus. Nah, terus kesimpulannya kenapa dia bisa nyala? Kalau mati lampu bisa dipinjam itu. Kenapa bisa nyala tadi tanah yang tidak mengandung? Kenapa jawabannya Dia tetap apa? pakai stron tahu. Nah, karena sudah mengandung mineral lengkap di dalam produk base farming. Nah, kemudian sekarang masukkan juga ke pupuk kandang. Jadi kalau ada petani yang menggunakan pupuk kandang, ya, itu jangan dilarang, biarkan saja. Kemudian kita masukkan juga ada fotosintesa, Sigro. Nah, kita cek juga di pupuk kandang, ya. Kau Yun tukang aduk. Jangan cebetut, nah biasa aja kali. Nah, kita masukkan ke pupuk kandang. Wih, terang lagi. Wow. Apalagi kalau urin ditambah ini, bolehlah sekalian. Coba. Tambah ini, tambah terang nih. Terang Kayak orang Padang dong, Padang itu kan terang. Ini seperti Paru Indonesia membuat singkatan. Insya Allah pekan depan tersedialah ini. Udah banyak yang order juga. Saya Pak, Yang beli. saya order ya Pak. Udah Ya, pesanan nih. nanti di Ntar yang pas tadi plat lu. kayaknya terus enggak? Wow, terang. Jadi kesimpulannya semua yang sudah terkena program PTP nyala semua. Ibu punya kelinci, orang kampung itu. Nah, ini kesimpulannya. Kalau kita mau demplot di depan petani, dari sekian banyak materi yang disampaikan berjam-jam, yang menarik itu ini doang. Maka jangan terlalu banyak membicarakan teori ke tingkat petani, apalagi kita kasih data nggak bakal nyambung. Jadi kita siapkan testimoni, ya foto-foto saja udah. Kemudian nanti penyampaian materinya bisa lewat langsung, ya. Nah kemudian ini, nah supaya menjadi daya tarik para petani, emonon ini nanti yang demplot itu dari petani langsung, yang membuktikan kawan-kawannya sendiri, kita hanya mengarahkan saja. Nah nanti akan berpengaruh terhadap Bapak Ibu kalau punya ini, nanti ada margin juga, minimal order 10, saya kasih nanti diskon, bukan 100.000 lagi. Enggak beli 10 dapat 1. Misalnya kita yuk, gabung 10. Nggak apa-apa. Saya gratis ya. Saya tuh saya ini. Ya, boleh. Enak aja. Jadi ending terakhirnya, Pak Wawan, bagusnya ending terakhirnya ini gitu ya. Iya, endingnya ini. Makanya dulu sampai ada yang namanya petani yang ngelihat-lihat, ada tombolnya enggak gitu kan. Ini enggak ada. Pak Irwan, gaskan. Gaspol. Gaspol. Produk tanah yang sudah diaplikasikan best farming. Sampai sekarang tetap masih jalan. Kalau diterang Pak Wawan, oh iya kayak ya begitu ditanya error semua. Boleh,
Astagfirullahaladzim. Itu berkiraan Dengan aja. kita gunakan baju ini sudah komplit. Komplit lengkap semua.